Maka saya sampaikan tadi itu, kok sampai dia mati fisabilillah 3 kali saja nggak bayar utang, hati-hati. Termasuk utang kampanye, janji-janji kampanye harus dibayar. Setuju? Anda sudah milih Bupati Cilacap, kewajiban Anda adalah mengingatkan janji-janji kampanyenya. Karena kalau tidak dilaksanakan akan ditagih di akhirat. Sama halnya, kenapa Gus Mirto kok sama Pak Prabowo terus? Saya termasuk orang yang selalu mengingatkan Pak Prabowo untuk melaksanakan janji-janji kampanyenya. Ini Pak Prabowo sedang berikhtiar, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Amin. Karena nanti kalau janji-janji kampanye itu nggak dilaksanakan, berarti janji kampanyenya itu hoak. Mlebu neraka. Janji hoak itu seperti janji calon suami kepada calon istrinya. Asik. Itu rata-rata hoak. Makanya ibu-ibu kalau minum es teh tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme bojomu. Apa mana sih gue ngarep-ngarep kayak kiye. Jomblo. Undang-undangnya orang jomblo itu satu, Le. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi mangzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jadi kalau seseorang itu mencintai orang lain, tolong datangi rumahnya dan katakan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Loh, kok cintanya ditolak? Santai. Batu Raden masih buka. Ya tinyang Gang sadar. Tapi wonge ra tau sadar. Apal temen, wong nyong kiai ini kebrimen. Sarkom gang sadar. Kan kanca-kancane nyong. Ya beda kalau nyong ning gang sadar ning sarkem ngaji lah percil. ngelawak. Nyapa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Orang-orang yang menyediakan tempat untuk maulid Nabi, mengumpulkan yang lain, memberikan suguhan, kemudian menjadi penyebab dibacakannya maulid Nabi. Apa kata Imam Syafi'i? Ba'asahullahu yaumal qiyamati. Maka orang-orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ma'asiddiqin, bersama orang-orang jujur. Amin. Amin. Wasuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Amin. Amin. Wasolihin, bersama orang-orang soleh. Amin. Wayakunu fi jannatin naim, di mana mereka dikumpulkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Maka saya meyakini orang segini banyak insya Allah besok masuk surga. Amin. Kita doakan Cak Percil masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Cepet mentah. Lah piye mundur ora? Lah pengen mlebu swarga apa ora? Ya pengen tapi mosok iki engko. Suwi. Mas lebar pengajian ngadu lho, Pak. Sehat terus. Ya udah, Cak Percil belum berani. Kita doakan Cak Percil panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Cak Percil hidup sendiri. Amin. Lho, lah tuku bakso ning sapa? Lagi piye to? Repot men to. Angel, tungale angel. Uripmu ku repot mentok, Cil. Repot. Ya repot aja. Ya, Itu ada tulisan, jangan bosan menyebarkan satu ilmu walaupun banyak orang membencimu. Wah, 500.000, 500.000. Apik tulisannya. Apik men tulisannya. Kene-kene sing nggo tulisan kayak sini kamu. Aja. Ya, kasih sana gambarmu dilihatin sana. Wah. Cair. Maunya 500. Nggih nambal untu ya. Cangkeme ompong ya. Ya. Iya. Dari suwun. Saya kemarin di mana itu ngasih uang 500.000 tuh orangnya pulang stroke. Redek wae. Hati-hati ge. Ora. Kuwi ra krungu. Ada wong kroya. Inyong seneng temen ketemu ngapak ya. Salah satu bahasa yang saya suka itu bahasa ngapak.
Ngapak keyun. Orang ngapak orang kepenak. Orang so ngapak cengkeme didupak. Bayangkan, Cil. Besok kamu di surga ketemu sama orang ngapak. Pripun, Mbah? Langsung. Ning surga rasanya kayak kiek. Ruame. Aduh. Bocah kamu makan apa tuh, Cil? Anake ya kotakan iki lho. Isine apa kotane kuwi? Iki apa emping? Emping. Lah emping kabeh kuwi lho. Kowe iki lho pong isine reno-reno iki lho. Kono jajan renorno kene kotakan tok ya no. Yo tergantung amal dan perbuatan masing-masing toh, Cil. Nggih, Mbah. Oh, tapi wonten ban iki, Mbah. Apa? Emping. Ya ngono iki ya salahne panitiane. Kowe iki Panitia. ditakdir makan emping yo berarti kowe iki sehat. Amin. Berarti enggak duwe penyakit asam urat. Lan duwe penyakit asam urat, tak kayak obatnya, Cil. Napa, Mbah? Gula batu. Loh, gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Apik kuwi. Iki lagi Wis sip undang mari wi. Iya mari terus lempoh. Pengobatan alternatif kuwi Mas. Alternatif apa? Kowe mangan apa lagi lho, Pak? Niki benten Apa? emping. Tak gebek cangkemmu lho we. Empang-emping wae. Terus senenganmu ya kuwi. Nah, niki ajeng kula wasaken akhlake Kanjeng Nabi. Muga-muga awake dhewe senajan to ora iso kaya Kanjeng Nabi, muga-muga minimal titik-titik nyontoh Kanjeng Nabi. Pun to, pokoknya jenengan seneng mawon. Kula pun tau maca hadis, wong sing seneng karo Kanjeng Nabi, ijik duwe tauhid, insyaallah saala-alane wong tetep mlebu swarganipun Allah. Amin. Syaratnya mong seneng karo Kanjeng Nabi. Pokoknya pejabat seneng karo Kanjeng Nabi, rakyat seneng karo Kanjeng Nabi. Pun, tak wacake niki. Siti Aisyah ngendikake ngeten. Kanjeng Nabi niku akhlaknya pripun? Yang pertama, diceritakan. Kana basaron minal basar. Yo Kanjeng Nabi ki yo duwe sifate menungso biasa kaya awake dhewe. Tegese napa? Wong kroya kalau nggak makan itu lapar sama. Nabi kalau nggak makan juga lapar. Jadi Nabi juga makan, Pak. Nabi itu bahkan nyuwun sewu kalau makan itu kadang-kadang di depan rumah supaya umat itu tahu Kanjeng Nabi juga lapar. Lah, sunai Kanjeng Nabi itu kalau makan kakinya begini, Cil. Pripun, Pak? Diangkat siji. Oh ngeten. Nah, ngene. Ini tujuannya apa? Untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak keisi makanan. Ditahan seperti ini. Niki cara dari Kanjeng Nabi nggih kula praktekke nggih. Tak rada rono. Tak kayak contoh, tak kayak contoh. Pripun Pak niku, Pak? Contone Ya kowe melu rene ya. Golek mangan, mangan. Golek mangan matane nyontoh. Nyontone mangan jarene. Mangan. Jek golek mangan. Ya salahmu contone Cil. Kepiye? Lah piye, Pak? Ngene. Loh, kok ndodok kaya ngising keprimen. Ngeten. Piye, Pak? Gini loh, Cil. Ya. Kakinya diangkat satu begini. Oh ngeten. Jadi ini ternyata tujuannya untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak menampung makanan. Jadi begini, Bu. Lah, jegang. Cara wong ngapak apa karane, Kek? Jegang. Oh, jegang. Jegang ki sing digawe popcorn ki lho jegang. Jagung. Jagung. Oh, jagung. Jegang ya jagung. Pak. Begini. Sugone manganan nih. Ini jajal ya umpama niki ya. Umpamane. Pamane. Ya. Dibuka aja dibuka. Aku mangan ngenekan. Buka. Tem. Begane ra nek sing duwe tem. Tanten aku kuwi ngawur. Buka. Lah ditinggal ning Ngeten ngarep. nggih, Pak. Kemudian sunnah berikutnya apa? Menggunakan tangannya Kanjeng Nabi. Dengan menggunakan apa? Dengan 3 jari. Nah, kayak gini, owane 3 jari. Jadi dibuka. Kowe kamu lihat saja, nggak usah ikut-ikutan. Itu dengan menggunakan 3 jari. Oh, oke. Lah, sunnahnya apa? Sunnahnya setelah makan itu jari jemarinya untuk dijilati. Idza akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh percil. Nah, Iki mau sing tak hadis iki mau terjemahno. Sing pundi? Iki mau idza akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Artinya apa? Percil. Cil, tanggung jawab lho Cil. Terjemahke. Nggih, wong kula niku murid jenengan kok. Heeh. Yo mboten saged murid jenengan. Yo gurune.
Lah mosok ngaji perang-perang tahun yo ora iso kaya ngono. Ah, sik 10 tahun lah. 10 tahun lo goblok terus iki kepiye? Ayo jajal. Yo takon anak buahmu iso apa ora? Iso, Bet? Iso apa ora? Iso. Iso. Guys, Heng atas heng. Alah, Sing rasa kon mundur heng. sebagai santri ku izin aku, Cil. Santrine Abah kok iso ngartekno ngono sampe gak iso. Mundur. Ora iso mundur. Mundur. Wong iki mbok yo ngaji ki sing tertib. Ngartekne ngono kaya ora iso. Lah kok mundur? kamu melu mundur. Aku yo ora iso. Ngono tiwas nesu-nesu lho. Ora iso lho. Entek ora kena ditinggal. Ya. Jadi Oh, sing ngongkon siapa? Contoh, Bang, Nek contoh. nyong. Mubazir. Kan ini kan kagem contoh lho, Bang. tolong. Contoh. Diterjemahkan di artinya iki mau. Oke. Artinya apa, Pak? Didilat. Jika salah satu di antara kalian makan, fala yamsah yadahu. Iki apa mana ya? Jika salah satu di antara kalian makan, jangan mencuci tangannya terlebih dahulu sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi sunnah makan itu setelah makan jarinya diemut utawa kayak ngemut ke bojone. Itu sunnah. Kan ngemut ke sinten, Bah? Ya bojone. Lah awake dhewe gak apa-apa lagi bojone merongos terus piye? Ora kecokot. Bojoku merongos piye? Gingsul kae, Mas. Gingsul patikur. Gingsul sak cangkem ku enek. Gingsul roto. Nyokrok. Jadi sunnah itu Bu, niku dimut utawa kon ngemutke pasangan nih. Itu sunnah. Jadi nanti bapak-bapak kalau pulang makan malam, nah, langsung istrinya dipanggil, Bu, endi cangkemmu? Nyoh. Itu sunnah. Ya tapi lho Pak, engko bengi-bengi awak dhewe mulai bar madang lalu Dik muten. Maksudnya iki didilatne. Nggih, Pak. Itu sunnah. Sunah nggih. Sunnah. Leres. Kenapa? Karena innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi yang ada berkahnya itu adalah nasi yang tertinggal di jari-jari kita. Ini bukan jorok, nggak jorok. Kalau dengan istrinya itu kan nambah romantisme. Jadi ya cokot-cokotan. Nggih. Itu bagaimana kemudian Kanjeng Nabi itu menggambarkan romantismenya kepada pasangannya. Kalau makan saling menjilati jari-jarinya. Kalau nyuwun sewu, kalau mandi junub kadang-kadang satu bak mandi berdua. Masalah. Beda karo Rika. Karo bojone dhewe cuek, karo bojone tanggane. Enggak boleh. Gak iso gue, Cil. Kok kayak percil senengane mangku LC. Enggak tahu saiki. Oh, alhamdulillah. Mergo wis sadar mirengke dawuhe Seneni abahe. bojoku. Jadi itu sunnah. Ya wis lah. Siji. Jadi begini, kemudian pakai 3 jari. Pak, tapi nyuwun sewu. Yang namanya sunnah itu tidak harus sama persis. Kok orang Kroya, orang Cilacap, orang Banyumas yang dimakan umpamane soto, ya tidak harus menggunakan 3 jari. Orang kudu podo karo Kanjeng Nabi. Ngoten Pak. Makan sauto kok Soto. ono soto ono sauto. Dadak jempale. Apa? Soto kualik. Ya lumplek lah. Krompiang. Kok makan soto umpamanya harus menggunakan 3 jari apa enggak? Jawabannya enggak. Iso mlonyoh jarimu. Artinya berarti boleh pakai sendok tergantung yang dimakan. Makan penyetan pakai jari. Makan mie ayam ya pakai Sendok. Sumpit. pakai supit. Empet. Artinya begini, sunnah itu bisa menjadi fleksibel. Jangan kemudian atos. Nggih. Kita harus sama dengan Nabi. Orang bisa. Nggak bisa. Orang Kroya gaweane ngeduk pasir ning kali. Kok melu-melu Kanjeng Nabi nganggo jubah. Yo little bonsir. Iya. Silite gatel kelebon pasir. Berarti nggak harus pakai jubah. Orang Kroya pengen nyontoh Kanjeng Nabi, kemana-mana pakai jubah, golet degan nganggo jubah. Yo bluluke nambah loro.
Bluluke. Apik. Iya. Jadi begini, duduk makan, kalau sunnah begini. Ya kalau kemudian makannya rawon ya harus pakai Sendok. Oh. menyesuaikan saja. Maka apa? Mangan maning. Wareg. Bu, sudahnya begini ya Bapak-bapak ya. Sama aja kau ya. Kanjeng Nabi itu gini sih. Tak contoh ke carane kencing ala Kanjeng Nabi. Pripun, Pak? Oh. Nah, ini penting. Pak, ampun disepil lho, Pak. Sepil matamu sepil. Ora Iki gitu Carane orang dudohke. carane tok. Ngerti. Pikiranku agak penak. Carane melorot ke primen, orang melorot ya. Makanya nggak harus pakai jubah, boleh pakai kayak saya gini juga boleh. Oke. Jadi nggak harus pakai jubah ya, pakai sarung boleh, pakai jin setan demit boleh, ini nggak apa-apa. Iblis. Jadi cara duduknya Kanjeng Nabi itu kan kita dilarang untuk khoiman, kencing dalam keadaan berdiri. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak itu kencing berdiri saja nggak boleh, apalagi ibu-ibu rotok. Wong itu kayak gini, yes, ora pantes, ora pantes. Enggak bisa. Duduk. Bukan dodok, duduk. Duduknya begini, duduk, Pak. ya? Sunahnya begini. Jadi kita bertumpu kepada salah satu kaki. Ternyata medis membuktikan kencing dengan cara seperti ini itu paling bersih untuk mengeluarkan semua air kencingnya. Lah kalau belum bersih sunahnya apa? Dipluruti. Tapi ingat menggunakan jarinya sendiri. Enggak boleh yang lain ya. Ya masuk ke tanganmu, ya ora boleh. Cari sendiri. Kalau begini nggak bersih, masih kita kerasa ada sisa air kencing, dibalik. Gantian bertumpu kepada kaki satunya seperti ini. Nah. Jadi nggak boleh berdiri sih. Nggih. Kemudian disucikan. Disucikan itu harus satu bisa menggunakan air. Kalau nggak ada air, kita boleh pakai tisu. Batu. Boleh pakai batu. Ibu-ibu di sawah kok nggak ada air, boleh pakai batu. Caranya beri, ya dikeruas-keruas kayak gini. Lah nek kados Mas Percil ngangge godhong ngoten niku pripun? Apanya? Ngangge Yang godhong. penting bersih. Penting bersih. Yang nggak boleh itu kemudian sunah nyuwun sewu. Yang larang-larangannya tidak boleh BAB atau kencing di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon mangga kowe ngising ning kono, nggak boleh. Nanti kalau jatuh kena taimu. Itu nggak boleh. Kemudian di air yang tidak mengalir. Napa? Air mengalir masih boleh, Cil. Kayak tadi kita mandi di Ciblon, Ya. di Bayan Village, Curug, di Curug Bayan. Itu kalau airnya mengalir, kita kencing di situ boleh. Kalau nggak ngalir? Kalau nggak ngalir nggak boleh. Lah, nyamuk. Apanya? Kenapa? Ya kemampul goblok gitu loh. Contohnya teng kolam renang kan mboten Ya nggak boleh. Lah awakmu Kowe mau berarti nguyuh ya mau. Kok anget ning dhuwur berarti mau. awakmu. Aku ora kuat. Lah bae ning ngisor kok kok awakmu pipis. Lah kowe ning dhuwurku, aku ning ngisor, kowe nguyuh ning dhuwurku kowe. Kurang ajar, Cil. Aku nesu, Cil. Kurang ajar. Sabar, Pak. Layak banget. Dene aku. Aku mau yo praktek ning ngene iki mau lho, Mas lho. Ini enggak kroso. Lah sing trudul-trudul yang geger mau. Jadi sunahnya begini, Bapak-bapak nggih. Ini caranya seperti ini. Gini ya, Pak. Begini. Kemudian kalau nggak selesai dibalik. Dibalik seperti ini. Nggak boleh ibu, kalau ibu-ibu kok nguyuh ngene iki ora pantes. Nggak bisa, Pak. Saya tuh membedakan laki-laki sama perempuan, nggak perlu lihat orangnya, dari suaranya saya tahu kok, Cil. Kok bisa? Pripun? Kalau laki-laki ya yes. Kalau perempuan? Piyoh. Nek ngono nek nguyu ning rest area iki yo bingung lho, Mas. Maksud saya ini membicarakan basaron minal basar. Kanjeng Nabi itu juga punya sifat kemanusiaan seperti kita. Walaupun kita tidak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa. Biasa, bener. Kita nggak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa, tapi dia basaron minal basar. Apalah bahasa mengkele? Muhammadun basarun lakal basar. Menungso yang punya sifat kemanusiaan tapi tidak boleh dikatakan manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa lah, dia menungso kayak ngopo? Kan begitu, Pak. Makanya nyuwun saya diteruskan. Apa akhlaknya Nabi itu? Yafli saubahu. Kalau bajunya sobek, beliau menjahit sendiri. Kok ono iki apa jenenge? Benik. Kancingnya lepas, beliau menjahit sendiri. Jubahnya sobek, beliau jahit sendiri. Coba kalau pemimpin-pemimpin Cilacap, bajunya sobek, Pak, jahit sendiri. Alangkah luar biasanya, itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya apa? Wayah libu syatah. Kalau beliau mau minum susu, beliau memerah ternaknya sendiri. Kalau beliau pengen minum susu onta, diperah sendiri.
Padahal beliau punya khodim, punya pembantu. Enggak semua harus disampaikan orang lain, dilakoni dewek, diperas sendiri. Akhlak berikutnya apa? Wayaksifu naklah, kalau sandalnya rusak, beliau dandani sendiri, disol dewek. Kalau kita punya sepatu Pak pejabat, disemir sendiri. Wayakdimu nafsahu, beliau juga melayani dirinya sendiri. Artinya apa? Sesuatu yang masih bisa dilakukan sendiri jangan pernah dikerjakan oleh orang lain. Contoh Ibu, Siti Khadijah ketika Nabi itu bertahanus di Gua Hira, itu jalannya dari Mekah ke Gua Hira sekitar 30 kilo. Setiap hari Siti Khadijah sebagai juragan yang sangat kaya raya mengantarkan makanan sendiri kepada suaminya Kanjeng Nabi. Sekarang ibu-ibu mohon maaf, mentang-mentang punya pembantu, apa-apa pembantunya. Apalagi ibu-ibu yang suka senam. Cil, Dalam. Bu, jaluk kopi. Pembantu, kopi. Suruh buatin pembantunya. Ya. Suaminya minta makan, pembantu buatkan makan untuk suami. Hati-hati. Suaminya butuh cemilan, pembantu cemilan. Suaminya butuh kelon, Pembantu. Mosok yo karo pembantu. Pembantune lanang. Oh ya Raiso. Iya. Jangan gampang dan mengandalkan pembantu. Pak Kapolsek, jangan semuanya ikut ngongkon anak buah. Mentang-mentang jadi Kapolsek, buka pintu mobil dibukain sama sopirnya. Cie, jangan Pak Kapolsek, buka dewek. Artinya apa? Nabi itu yakunu fi mihnati ahli. Kalau dia di rumah menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga, yo ngewangi masak, ngewangi nyuci, ngewangi ngepel dan seterusnya. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu Kroya, mencuci baju suami itu tugas istri apa bukan? Siapa? Tugas istri apa bukan? Bukan. Masak itu tugas istri apa bukan? Ngepel itu kewajiban istri apa bukan? Betul, kewajiban istri itu hanya dua. Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Itu artinya apa? Kalau ngerti suaminya lapar, ya istrinya taat wajib masak. Kewajiban perempuan itu cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau suaminya butuh kopi, kok istrinya taat, ya berarti membuatkan kopi. Kok suaminya lapar, walaupun suaminya nggak perintah karena kamu taat, ya masak untuk suami. Ya pada baik, dengarkan saudara-saudara. Allah. Awamu ngono kuwi nyeneni ibu-ibu. Makanya Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi, Cil. Nggih. Mengatakan perempuan itu seperti ini kok. Iki sih ngomong Sayyidina Ali, jangan marah sama saya. Perempuan itu karakternya apa wahai Sayyidina Ali? Ya tadhallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu sebenarnya suka mendolimi tapi seolah-olah terdolimi. Sebenarnya tersangka tapi seolah-olah korban. Ciri perempuan seperti itu jilbabnya pink. Seneng wong wedok-wedok. Sing ireng Sebenarnya pelaku dan tapi seolah-olah korban. Bu, itu kata Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan begini, Cil. Lah, jangan pernah percaya dengan tiga hal. Yang satu. Satu, al-kalbu idanama, tidurnya anjing, nggak boleh kita percaya. Anjing itu kelihatan tidur Pak, dipegang kakinya nyokot Pak. Oh iya bener Pak. Yang kedua, wal yahudiyu idza wa'ada, janjinya orang Yahudi. Maka mulutnya orang Israel itu nggak bisa dipercaya. Saya tidak akan ngebom Palestina lagi, tetap ngebom. Ora percaya, ngebom Palestina, ngebom Iran. Salah musuh. Israel ngebom dor, dibalas sama Iran dor. Remuk. kaget dah. Kaget. Seolah-olah korban, padahal Israel itu pelaku. Yang ketiga apa kata Sayyidina Ali? Wal mar'atu idza bakat. Jangan pernah percaya tiga. Satu, tidurnya anjing. Dua, janjinya orang Yahudi. Tiga, nangisnya seorang perempuan. Jangan dipercaya.
Dengarkan saudara-saudaraku. Tiwase kadung tak turuti kabeh, Mas. Iya. Kok perempuan nangis, Mas aku nggak punya tas. Bohong, padahal tasnya 10 belum ada yang dipakai. Tas kresek. Mas aku nggak punya bedak, padahal baru beli bedak FIFA nomor 4. 4 kintalan itu kintalan. Rong emang atus lho. Lurus tengah harganya. Iya. Sak nomere. Del, Nggih. aku mau minum degan, kamu nyanyi dulu. Oh iya, Pak. Kan iki, Pak. Ya. Sing apik lagune. Apik, Engko Pak. nyanyi ora karukan ungker, mlungker. Apa? Mboten mboten niku. Niki lho sing senengane Ini lagu niku sing enak apa lagune mboten mungkin kula mboten enak mboten mungkin. Minor Mas. Mosok saiki lagu ora mutu, Cil. Se. Napa, Pak? Lah kae ning TikTok kae. Ha, hari yang mantap. Ke lagu apa? Aduh sedap. Gini kok gak saya Iki lho. lagune bakul mie ayam. Ya lagu ora ono narasine belas. Itu bakulnya mie ayam. Ha, Hari yang mantap. Aduh sedap. Berpartabim tralalelo tung sahur itu ya ada, Pak. Saman pengen tung sahur, Pak. piye. Lah iki Masalah contoh. Iki tung sahur. kuwi senenganmu kok iso. Lah iki ora sing Ya ora ya padha ae aku lak ngomong pengen tung sahur apa mboten. Lah iki ya. Iki gara-gara aku potong ning kroya kuwi. tuku roti dipangan kodok. Iki Hengki lanang apa? Heng, Apa? ya sing apik lho. Lah nyawa aku Ya lah. dibalas tak suwek. Ning sawah. Tuku ana kodhok. Ana kodhok sampun nadani sampun. Ono apa le? Ana malih. Ana kodhok ngono lho nyok. Ana kodhok. Ayo. Ijo warnane. Ha. Aku dudu wedok ning metu buntute. Apa kok romantis sing apik to. Cil, contohnya contohnya Cil. Awan-awan mangan ketan jo campur gabah. Bengi iki sama begadean. Muga-muga kabeh barokah. Lah ngono apik 500. Apik. Enggak ngono ya iso to, Pak. Ora iso Mas. Cair. Sentem. Ngono ya penak kok. Apa-apa iku kudu dibikin. Ono sabun dipangan macan. Ono sabun dipangan macan. Ono duku dipangan gajah. Matur nuwun pegadaian sampun mengatasi masalah. 500. Itulah kamu. Aku kapan? Iki lho ya, Pak. Saiki kowe. Sebenarnya Sora. Ayo. Kadian apa bae? Kadian ya apa? Kadian wis loro ya. Ono jadah Warnane ireng. Ora ono jatuh kok ireng iki kepiye? Jatuh iki ya putih kok. Ya putih. Jatuh kok ireng. Kowe iki sapa lah? Jatah warna ireng jatahe mbok pilok apa piye kok? Jatuh kok ireng. Tegosok. Ganti. Ketan. Ono jadah kecemplung areng. Ki ngopo? Ora Jatuh dipangan apa ya paneman. Pas goreng iki ceblok. Ora iso. Ora iso dipangan. Ganti. Sepur gawa jatah. Ono rondo. Nyapa rondo iki? Eh? Lah kok tekan rondo kuwi lho. Ono sepur. Ya. Momot jadah. Lah, jadahe sepiro? Larangan tikete. Wong tikete sepur larang iso ngomong jadah lho. Maksudnya aku arep golek sing burine ki. Oh. Gus Miftah lho. Oh alah lera omong. Eneng gabah ngono ya kenek to. Ono gabah Nah. dipangan wereng. Lah. Apik. Rasido panen. Lah dipangan wereng kok piye? Subhanallah. Pake.
sabar innallaha ma'as-sabirin. Iya, Pak, sabar. Maksudnya iki pantun Pantun. Iya iya. Ono gabah dipangan wereng. Nah, Gabahe regane larang. Lah, ya ngono ya kena. Gus Miftah pancene ganteng. Nah. Sobone ning gone slarang. sabar, Pak. Sabar. Aku nang selarang ini. Sabar, Pak. Wakmu lho sok Nyapone wanen iki lho. Kan ning larang lho nyapa. Pengajian. Biasane apa iki pengajian nuturi. Kowe ngawur kowe. Nyo 50.000. Ngawur apa bener kok. 50.000. kapok. Lintune gang 100. Ora iso wong selarang kok. Kapok salah burine nyapo sarang nyapo. Liyane lho ya Wong muji kok kaya ngono. Masjid apa piye? Ya ganti cil, muji apa piye carane duwe kayak contoh kuwi. Eneng piye mah? Eneng gabah dipangan wereng. Terus apa mbakmu? Miftah Pancene ganteng. Terus mau mbakmu tak baleni. Gabahe larang-larang. Apa? Gabahe larang-larang. Piye? Gabahe regane larang. Gus Miftah ancene wong lanang. Lho ora mungkin Lanang 500 sih, 500 sih. Kang percil iki lho kaya sewodok. Wi mau ngarep petekku lho. Ngarep petekku. tak kene kok. Kami Masa digendi Lah lanang. ya apa ya ben? Lah apa abah iki wedok? Lanang apa wedok? Lanang Mas. Lah iya toh. Perkara lanang yo tambah 450 lho. Lah awakmu kleru lho Mas. Kleru kowe jahe apa lho tak gaekne iso. Tak gaekne. Lah no tak hati-hati. isi kok mburi. Iya ya anu larono Mas. Iya, eneng gabah ya. Eneng gabah Dipangan wereng. dipangan wereng. Gus Miftah. Gus Miftah pancene ganteng. Enek gabah tutuli pitik. Enek gabah ditutuli pitik. Abah Miftah. Apa Miftah Aku ora kula ndelok. nyuwun duwe. Lah ya ngono lah. Wis nyo 50.000. Lho semalah jaluk kuwi lho. Lah sok. Ngene lho. Carane ngene lho. Ono Enek gabah dipangan wereng. Abah Miftah ancene ganteng. Enek gabah tutuli pitik. Abah Miftah tiange apik. Ngono. 500. Oh alah, Ngono lho. kacek sak kata yuk Cek lho 500. karo aku. Lah, Ora awakmu ngono kok. Kowe iki rumangsaku. Niki lho contonen. Contoh. Wis nyanyi. Eh? Nyanyi. 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 Oh, iya. Kok kowe nggodet kowe. Seneng dudet rong. Napa? Duit pundi? Niki. Ah. Ndi? Yo. Yo. Kene. Nyapa? Ketuane aku. Ndi kamu? Mosok 50 mbok jaluk. Ketua tanggung jawab di perjalanan. Ya, Kalau ya. nanti ada apa-apa di perjalanan, siapa yang tanggung jawab? Yo ketua. Percil, bro. Percil. Wis to awakmu manut ae Sing wong. diundangnya percil CS ya berarti percil nyekel Ya duit. iya dong. Percil rene. Napa? Muridé sapa? Jenengan, Muridé sapa? kula, Gurune jenengan, sing kudune menehi duit guru murid apa murid guru? anu. Lah Aku piye? ya, aku ya, Biasane Pak. sing bekti ku sapa? Sing bakti iki guru ning murid apa murid ning guru? Murid ning guru. Kene. Lho, Kang wekku bareng katut lho kuwi. Lah wekku bareng katut. Aku sepurane dadi pimpinan ra bijaksana belas aku. Sepurane ya, sepurane aku gak bebek. Nyanyi sing apik engko tak balekke. Ono rondo. Halah rondone sapa? Neh, Manggon ngarep omahku. liyane. Ono rondo numpak jaran. Ora sida nampa sawer. Ya iso lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji waladi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqti hajatina min hawaiji dunya wal akhirah lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan Wasalim salaman. tamatan
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلوا على Nabi Muhammad. Ada gajah makannya salak, biji salak dibuat kolak. Gus Miftah kembali berjumpa dengan orang ngapak, karena orang ngapak orang penak. Nggak bisa ngapak, cangkemnya didupak. Hadratul Mutaromin, para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompinda yang saya hormati, kawan-kawan dari Penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah, kita menyelesaikan Maria rahimakumullah. Yura apa-apa cakam-cakam dewet. Supaya tidak salah niat, setiap acara sholawat selalu Bapak Ibu saya ajak untuk membaca niat hadir maulid. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu an ahduro al maulida mislama nawabihi aslafuna sholihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina sholihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, itu niat hadir maulid. Jadi Anda datang ke sini niatnya untuk memuliakan Kanjeng Nabi. Tidak niat hanya untuk melihat Miftah, apalagi percil. Nggak penting gitu loh. Jadi yang paling penting adalah menambah rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam Syafi'i mengatakan demikian, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghadiri peringatan maulid Nabi, kumpul bareng-bareng. Malam hari ini jatahnya orang Kroya, mudah-mudahan kumpul bareng Kanjeng Nabi, amin. Siapapun yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk melaksanakan maulid Nabi, wahayya atau aman, syukur-syukur saling memberikan suguhan dan hidangan. Dapat makanan malam hari ini? Kenapa panitia tidak menyediakan supaya Anda ngelarisi bakul-bakul? Jadi sekarang UMKM itu harus kita bantu. Kenapa mereka jualan seperti itu? Ketika Anda beli, dikatakan ketika seseorang itu sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itu taksifu anhu kurbatan, sehingga lepas dari segala masalahnya, itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah,
Jadi kalau datang ke sini bawa degan niatnya menyenangkan orang lain, itu termasuk dicintai oleh Allah. Suguhanmu ndi, Cil? Dereng wonten. Kosong. Panitiane piye to, Mas? Suguhane dhewe karpet. Tenang, jane wis dikirim. Oh, iya, siap. Tapi isih tekan Cirebon. Siap, siap. Ditekan gini yo buyar to, Mas. Nggih. Aman. Mas. Sabar, Cil. Mas, Ini baru degan sama kopi, Cil. Mas aku dawet. Kenapa kita harus apa? Dawet. Lah kok pesen kali Mas Ngenyang dawet. dawet barang gitu. Biar rada seger. Saya itu suka minum kopi dibandingkan ciu. Kenapa? Karena hidup itu butuh apresiasi bukan halusinasi. Makanya kalau saya minum kopi saat panas langsung saya minum. Karena saya selalu mengatakan jangan biarkan kopimu dingin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Asik. Makanya pejabat itu jangan menyia-nyiakan kesetiaan rakyat. Karena kalau rakyat sudah marah, hati-hati. Tapi alhamdulillah Kroya dan sekitarnya rakyatnya luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ulangi, man jama'a li maulidin Nabi, siapapun yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengikuti maulid Nabi, wahai ya ta'aman, syukur-syukur saling memberikan suguhan hidangan. Jadi kalau besok ada maulid Nabi, tolong dari rumah Anda niatkan membawa makanan. Anda bawa 4 makanan, tawarkan kepada kanan kirinya. Jangan sampai Anda makan peyek, dimangan kremus-kremus, tetangganya nggak dikasih, hanya mendengarkan suaranya. Itu adalah suara yang paling zolim. Wong kroya mangan lanting malah cangkemnya ditutupi kayak kiye. Sementara kanan kirinya tidak dikasih. Itu adalah suara zolim. Makanya dikatakan begini, apakah benar musik dalam Islam itu haram? Jawabannya ternyata sederhana. Musik seperti apa yang diharamkan dalam Islam? Musik itu adalah ketika seseorang memainkan sendok di atas piring, suaranya didengar oleh tetangganya yang kelaparan. Itulah suara musik yang diharamkan oleh Islam. Jadi jangan sampai kita makan tetangga kita kelaparan. Jadi besok biasakan Bu, di rumah punya sisa lebaran dibawa ke sini, tawarkan kanan kirinya. Kalau memang Anda nggak mau kanan kirinya ngambil, menawarkannya kilat saja. Mari, 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 nggak diambil, tarik lagi. Wahai ya atau aman. Kemudian apa? Wa ahla makanan, menyediakan tempat seperti malam hari di lapangan. Makanya saya mohon satu hal, wa ahla makanan. Dilanjutkan wa amila isanan, di tempat tersebut dilakukan amal-amal soleh. Satu amal soleh yang sering Anda lupa. Saya yakin Anda tadi datang ke sini lapangan dalam keadaan bersih, betul? Boleh nggak saya minta satu hal? Pulang dari sini tolong jaga kebersihan lapangan. Caranya bagaimana? Siapapun yang membawa sampah silahkan pungut sampahnya masing-masing, jangan mengandalkan panitia. Setuju? Anda yang bawa lemek, lemeknya bawa pulang sendiri. Jangan ninggal lemek di situ. Makanya beruntunglah yang tidak bawa lemek. Insya Allah pulang pengajian little body. Sini tegatel kelebon wedi. Kita itu ironi, Pak. Ironinya di mana? Kita itu Islam mengajarkan kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Pengajian mengajarkan nambah iman, tapi di mana-mana meninggalkan kotoran. Itu berarti akhlak kita tidak sesuai dengan an-nadhafatu minal iman. Makanya nyuwun sewu, sampah itu tidak baik, apalagi sampah masyarakat. Betul? Lah hari ini sampah saja harus dibersihkan, apalagi sampah masyarakat. Kok ada pejabat yang tidak bermanfaat untuk rakyat, itu namanya sampah masyarakat. Kalau kamu bilang demo langsung, demo boleh nggak Gus? Boleh, tapi pakai aturan.
Demo itu menyuarakan pendapat, bukan bakar-bakar. Demo itu menyuarakan aspirasi, bukan menjarah. Kalau Anda datang bakar-bakar dan kemudian menjarah, itu namanya bukan demo, tapi nggak ada bedanya dengan maling. Setuju? Setuju. Makanya tolong nanti jenengan bawa sampah, bawa pulang sendiri. Saya itu kalau naik pesawat kok belum nemu tempat sampah, tisu saya kantongi sendiri. Nemu tempat sampah baru saya buang. Ini kebiasaan kecil. Contoh lagi, kita kalau pengajian di masyarakat dikasih hidangan, kadang-kadang Pak nyuwun sewu, kita itu makan nasi separuh, yang separuh kita tinggal, kita buang. Mohon maaf, kita sering menyepelekan itu. Tradisi NU itu kan tradisi makan-makan, gini apa mboten? Yasinan makan, tahlilan makan, solawatan makan, maulutan makan, tetangganya sakit minta didoakan Makan. yang sakit mati makan lagi. Jangan sampai hidangan-hidangan itu disia-siakan. Nyuwun sewu, ini yang di panggung jenengan ada minuman. Kalau jenengan minum air mineral, diminum separuh, kemudian yang separuh dibuang. Bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Makanya nyuwun sewu, Anda punya istri, punya pasangan, kok pasangannya dibuang cari pasangan lain. Bisa jadi yang memberikan berkah itu pasangan yang dibuang. Hati-hati, sekarang banyak suami pengen nulungi janda, tapi mengakibatkan janda baru. Hati-hati. Menyelamatkan janda untuk dinikahi, malah istrinya minta cerai. Itu menyelamatkan mubadir, tapi menimbulkan mubadir. Bu, Anda yang bawa minuman, tolong kalau minum dihabiskan. Setuju? Setuju. Kamu belum dapat? Nyo. Jadi nyuwun sewu, saya itu melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang cukup buruk. Pengajian yang seharusnya mengajarkan tambahnya iman, tapi justru kita berlawanan dengan iman. Contohnya apa? Kotoran di mana-mana. Ini bukan akhlak yang bagus. Makanya saya pengen melihat masyarakat Kroya malam hari ini bisa menjadi contoh pengajian seluruh Indonesia. Berangkat bersih, kembali lapangannya tetap bersih. Betul Bu? Ibu-ibu itu loh, kalau berangkat mukanya bersih, pulang tetap bersih. Makanya yang kipas-kipas dari tadi itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Kembali ke awal. Yang takut bedaknya luntur ciri-cirinya jilbabnya coklat. Aman. Aman we. Banyak yang coklat ternyata. Coklat banyak Pak. Yang biru insya Allah Aman. lebih parah. Iya. Siapa yang biru? Oh ini Itu. biru ya? Iya. Pinggirin nyong. Ya ora apa-apa. Wong sengaja. Apa-apa viral. Kamu jangan begitu. Karena aku udah takut. Semuanya ini wamila ihsanan, saling berbagi, saling menolong. Kemudian apa? Oh yang ini nutupi Mas. Oh ya, anu gini. Mas agaan aja. Mas Banser duduk saja nggak apa-apa. Duduk aja. Duduk saja. Ah, Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Oke, duduk Mas, aja duduk Mas. saja Mas. Ya. Apa aku celeng penting enak duitnya enggak Oh iya. apa-apa manut aku. Pada nek duite ya. Ya iyalah. Kok ya iso ngapak lho. Ngapakmu. Nyong. Nyong ki Nyong apa? kuwi apa? Nyong kuwi apa? Kepriwe? Ya nyong. Kok nyong kok begini? Nyong tuh begini. Lah ya nyong. Ya. Nyong tuh begini Rika kayak kie. Mama sampean omongan Nenek. Nyong. Nyong Rika. Lah ya Rika nyong. Iya kan, Mbah? Nyong itu saya. Lah ya Rika sampean itu nyong toh. Rika kuwi awakmu. Lah ya aku Rika. Nyong iki kene iki lho Mas, Dadi- kene iki nyong. Lho. Kuwi Rika. Iki nyonge kok akeh men toh? Sapa nyonge? Maksudnya ngene lho nek omong-omongan umpama aku karo awakmu to, aku nyong sampean Rika, nyong ambil Rika. Lho ki Rikane siji kok nyonge telu iki piye to iki?
I mudeng ora to. Pripun bani nganu Ngeluh dah. maksudnya ngene lho, nyong ki aku. Rika kuwi kowe. Aku ora mikir kuwi. Aku tak mikir iki tok. Nek sing mening kok ya langsung. Ngono kuwi lho. Cair. Rika nyong. Kayak kiat. Wa mila isanan, semoga semuanya diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal kebajikan, amin. Amin. Wa soro sababan li qiraatihi, dan kita semuanya menjadi penyebab dibacakannya atas maulid Nabi. Maka terima kasih anak-anak hadroh. Tepuk tangan untuk anak-anak majelis hadroh. Ini namanya hadroh apa ini? Itu apa Mas? Namanya apa? Al Husna. El Husna. El Husna. El Husna itu artinya api. Kenapa? Kok bocah merongos-merongos ya? Husna itu artinya baik, Baik. bagus. Oh, Husna, Hasan. El Husna. Jadi menjadi penyebab dibacakannya maulid. Kok anak-anak hadroh ini membaca maulid yang datang tambah rasa cintanya kepada kanjeng Nabi, itu nanti akan ada pahala besar. Makanya El Husna ingat, kamu datang ke sini membaca maulid, menjajal burdah, membaca solawat, tujuannya untuk ngajak umat cinta kanjeng Nabi, bukan untuk cinta vokalisnya El Husna. Ingat, kiai itu datang untuk ngajak umat seneng kanjeng Nabi, bukan untuk mencintai dirinya sendiri. Nggak penting, Anda nggak penting cinta sama saya apa enggak, Anda nggak penting seneng sama saya apa enggak, tapi harus cinta kepada kanjeng Nabi. Makanya saya tuh nggak seneng kalau kemudian vokalis-vokalis hadroh itu dibanding-bandingkan satu vokalis dengan vokalis yang lainnya. Aku suka dengan vokalis El Husna, nggak suka dengan sana. Aku suka dengan ini, nggak suka dengan itu. Kamu itu hadir tidak untuk disukai, tapi ngajak umat menyukai kanjeng Nabi. Wih, kok tak sawer gampang wae. Jangankan kok bocah hadroh nanti jamaah yang betul-betul punya kebutuhan yang harus saya bantu, malam ini langsung saya bantu. Santai saja, buat anak-anak hadroh insya Allah, yang jomblo pun tak doakan segera menikah. Tapi lah niat utang orang bayar wis seksone abot. Makanya sekarang kalau ada orang datang ke pondok ngutang, saya nggak mengutangi, lebih baik saya bantu seikhlasnya. Karena saya punya pengalaman begini Bapak Ibu soal utang. Kalau ada koncomu utang, kamu kasih, kamu Berpotensi kehilangan dua hal. Satu, kehilangan uang. Dua, kehilangan teman. Karena biasanya hutang itu menjadikan pertemanan menjadi jauh. Sebelum punya utang itu dekat, setelah punya utang jadi menjauh. Tapi kalau ada orang hutang nggak kamu kasih, kamu hanya kehilangan satu hal, kehilangan teman tapi tidak kehilangan uang. Gini apa mboten? Lah saat ini diutang, kadang-kadang sing nagih malah kaya wong ngemis. Betul Bu? Makanya nyuwun sewu, kalau Anda kemudian ke penggadian niat utang, diniati saya utang dan saya harus bayar, itu pasti dikasih kemudahan oleh Allah. Tapi kalau Anda punya utang kemudian niat gak bayar, kata Nabi apa? Fidaini dalam masalah utang. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang nama Muhammad berada di tangannya. Lau anna rojulan, kalau seandainya seseorang itu qatala fi sabilillah, dia mati fi sabilillah, summa asa, kemudian dihidupkan lagi, summa qatala fisabilillah, mati kedua kalinya dalam keadaan fisabilillah, summa asa, hidup lagi, summa qatala fisabilillah, mati lagi dalam keadaan syahid, summa asa, dia bisa hidup lagi, wa alaihi dainun, tetapi dia punya utang. Apa kata Nabi? Madakholal jannah, dia tidak akan pernah bisa masuk surga hatta yakdiya dainahu, sehingga hutangnya dibayar. Loh, Kok meneng kabeh? lah kabeh diutang apa? Awakmu apal. Lah yang mesti lah menengan kode. Jadi ada pertanyaan begini, orang tuanya mati, itu kalau membayar utang itu dia ambilkan dari harta warisan. Kalau dalam Islam kok nggak duwe warisan, anaknya itu nggak punya kewajiban bayar utang. Oh, alah. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang orang punya utang nggak ninggalkan warisan, kon bayari sing urang. Jadi wis mati malah ngerepoti. Bayarnya dari mana? Dari warisannya, dijual untuk bayar utang. Makanya Anda boleh hutang ke Pegadaian, boleh toh Bu? Boleh. Menjaminkan suatu boleh toh? Boleh. Tapi niat bayar. Jangan sampai nggak niat bayar.
siksa kubur paling abot kia ada dua. Satu karena hutang, dua karena kencing enggak cebok. Percil, cewok. Nggih. Betobat. Kok ngobat kepiye? Obat abit nih. Yo cak cewek lah kok sampean iki. Luwe apik mbok tutul-tutulno. Utang sama kencing enggak? Abot Oke, oke. Jadi lah nguyuh ki kudu cewek. Siap. Nguyuh malah ra cewek tutul-tutul ke tiang listrik. Enggak. Betul. Yo kesetrum. Nganane tutul-tutule dong jati ya. Gatel. Saya itu punya pengalaman. Pulang ke Lampung, Pak, naik kapal feri Jakarta Merak Bakauni. Ya. Kencing di toilet. Ndelalah ra ono banyu, Cil. Lah terus jenengan pripun? Aku lek bingung tuh, masa tak obat abit ke. Mboten mungkin. Ya masa tak tutul-tutul ke tembok. Mboten mungkin. Tak enteni 5 menit. Orang metu-metu, Cil. Akhirnya aku kelingan ngesaki soft drink. Akhirnya aku cewek nganggo soft drink, Cil. Rasane tengkeranyas tak kandani. Wih, Pak, wih, krenyes dulu. Jadi Untung ora gelegeen. Jadi tolong ya, utang sama kencing itu siksa kubur paling berat. Oh, oke. Jadi jangan coba-coba. Berat itu. Saya sangat takut. Kalau kencing, aku ki ngono, Cil. Mending aku lara weteng, lara nemu tempat untuk kencing daripada kencing sembarangan. Cabante kayak ngono, seragamnya banser nguyuh ra cewek. Bah. Jangan. Eman-eman seragame ya. Malah jejer wong telu malah dawa-dawanan. Cur kayak gitu. Inyong betau. Jadi itu berarti utang. Nyanyi. Kok berarti balik ke sawerane. Nadane F apa? C. Neng aku kangen karo seliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Wedok. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Wedok. Iya Mas. Apa kowe? Apa? Wedok. Apa? Latihan sik. Oh. Ayo. Apa guys? Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yuk, bareng-bareng bersama sholat kebangsaan ya. Tiga. Terima kasih. Pun Bah. Es. Bapak, Sing suarane wedok mas apa? Kula. niki. Ya nya, berarti ki sing kei slenteng wae. Nggih, matur nuwun Oke, ya. iya. Ah, Cair. Plek. Entak. Nyapa? Piye ta? Ora tau nyekel duit gede ilang malah kok. He. Ya, Pak. Iki umpama ning alam donya enek malaikat teko. Iya, malaikat. Kowe milih ndi? Dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Ya duite. Hilang. Musuh maling. Pun Bah. Pun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Jadi nikilah karakter Islam di Indonesia itu yo seperti ini gitu. Jadi ra kena sepaneng, ngaji yo nyanyi gini apa mboten? Termasuk kayak Pak Prabowo sekarang di PBB itu. Itu bagaimana menunjukkan karakteristik bangsa Indonesia, Cil. Jadi Pak Prabowo itu sekarang mempunyai ciri khas setiap kali kunjungan kemanapun selalu bangga dengan peci hitamnya. Peci hitamnya. Karena ini adalah identitas bangsa Indonesia. Maka namanya songkok nasional. Jadi belangkone inyong. Ya ana nang omah. Ya ora apa-apa ndas dewek ya. Karena kalau saya pakai belangkon malah mbak ini kok padha karo percil. Ya beda. Masa ndase inyong padha ndase percil ya beda. Biyen kae nganggo blangkon kita luarang lho. Ben larang lho awak dhewe. Ya, Pak. Awak dhewe kan nganggo blangkon ben larang to. Ora. Lah piye to? Lah blangkone abahe kae dilelang payu bilang
Oh, larang. Kayak payu piro wae aku. 900 juta. Lah iki sak M sak ndase. Niki. Mas. Lah nek tak kene sak ndase aku nek rau piye? Yo gentinen ndas truk. Ayo golek. Ayo takon-takon long. Takon. Ayo. Oke, Pak, Sing mriki riyen, Pak. Iki karo pulang dong. Nggih, sekedap. Di situ aja, nyantai aja. Nanti saya Ditunjuk, tunjuk dari diam sini. saja. Nanti sing ketok anu ditunjuk oleh Mas Pulung nih. Yang mana di Yang saya mana? tahu. Kacamata. Ah itu. Oh, mbaknya itu. Cantik. Ana. Oke. Namanya siapa? Bukan mesti wong wedok to lebih kecil jan. Lah nyantai mawon. Oh nyantai. Anu nggih pemanasan, Pak. Pemanasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, bentar, Pak, belum bentar, Pak. pegang mic. Mikir dereng, Pak. Ya, oke, udah bunyi kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dari mana? Namanya Fetty dari Ayam Males. Ayo males. Ayam Malas. Ayam malas mriki. Ayam males. Ayam malas. Ayam malas, Pak. Ayam malas, Pak. Ayam males nama kampung. Ayam Alas. malas. Oh nama desanya ayam. Loh, Ayam alas. Ayam malas. kitchen. Pak Sekda tahu nggak bedanya Chicken. ayam Indonesia sama ayam Jepang? Ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Iku masak. Kalau ayam kroya kuwi ndablek-ndablek, makanya digepreki. Iya. Bisa lah. Ya iso. Mbak siapa namanya Mbak Fetty? Iya. Umurnya berapa Mbak Fetty? 18. Kuliah, sekolah, kerja? Kerja. Hah? Kerja Kerja di mana? Mana? di Jati. Di Jati. Kerja apa kamu, Nduk? Jaga toko. Oh, jaga toko. Oh, jaga toko. Kasir. Nggih. Kasir. Heeh. Udah menikah belum? Belum. Kalau kamu seandainya dikasih pilihan, tipe suami seperti siapa? Seperti Cak Percil, Hengki, Selentem, apa seperti Gus Miftah? Alah, nyapor. Orang yang rambutnya. Nyapor nek rambutnya kok dadakmu piyaki. Tung sahur ya. Nggak bisa ngomongan. Seperti siapa, Kak? Gus Miftah. Iya, sorry ya. Masa sainganku tung sahur lah ya. Yo ngomong Gus Miftah mau arep di. Cita-citanya Mbak Fetty pengen jadi apa, Nduk? Tak doakan, Ya, semoga cita-cita kabul. dari Cita apa, Mbak? Istrinya Percil. Malah, sombong. Ya, wis jauh genah sing dipilih. cita-cita. Apa, Nduk? Cita-citanya Apa-apa? Mbak Fetty pengen jadi apa? Jadi orang yang sukses. Amin. Apa mau tanya atau Tanya mau apa, menyampaikan apa? Mau tanya. Mau Oh, tanya, iya, apa tanya pertanyaannya, Nduk? Hari ini kepercayaan publik kepada polisi kan menurun. Apa pandangan Gus Miftah terhadap kepolisian Indonesia? Waduh. Oh, ya pinter bocah iki. Pinter ya. Nah, Salah satu ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki kepolisian itu, kemarin Presiden Prabowo itu mengangkat penasihat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan transformasi kepolisian, Jenderal Ahmad Doviri. Itu dilakukan untuk apa? Untuk memperbaiki kepolisian. Memperbaiki kepolisian itu sudah dilakukan oleh setiap Kapolri. Artinya apa? Memang tidak boleh berhenti belajar. Bagaimanapun, Dok, kita mau benci apapun seperti polisi, polisi itu penting, Dok. Contoh begini, salah satu fungsi polisi itu apa? Penjaga keamanan dan ketertiban. Coba, kalau di jalan tuh sama sekali nggak ada polisi, orang akan semaunya sendiri, balapan liar di mana-mana. Makanya kenapa polisi itu semboyannya adalah melayani, mengayomi, melindungi. Kalau nyatanya Gus masih ada polisi nakal, ya nyuwun sewu, ratusan ribu jumlah polisi di Indonesia. Artinya apa? Kita saja sebagai umat yang mempunyai Al-Quran masih sering juga melanggar perintah Al-Quran. Demikian juga anggota kepolisian, sebaik apapun peraturan itu dibuat, pasti masih ada anggota-anggota yang nakal. Disitulah kemudian Pak Presiden Prabowo mempunyai ikhtiar yang menurut saya sangat-sangat sangat-sangat diperlukan hari ini, mengangkat penasihat khusus Presiden bidang itu. Artinya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, mungkin kamu pernah punya pengalaman gak enak sama polisi di jalan, betul? Polisi dal sempritan umpamane. Tapi ingat, tidak boleh kemudian itu kita jadikan alasan untuk membenci polisi. Saya ingin nyuwun sewu, kalau di Cilacap sebulan penuh nggak ada polisi, kira-kira apa yang terjadi? Kejahatan pasti meningkat, betul? Di jalan sama sekali nggak ada polisi, orang akan saling serobot di jalan, naik motor semaunya, remuk kita Pak. remuk.
Penggadian transaksinya besar, butuh polisi jaga penggadian. Bank transaksinya keuangan, polisi ada di perbankan, dan seterusnya. Maka polisi itu tugasnya adalah melayani, mengayomi, melindungi. Kalau kemudian ada yang jelek, ayo kita kritisi bareng-bareng. Saya itu temannya Kapolri, tapi saya juga sering kritik teman-teman kepolisian. Karena nyuwun sewu, yang kita tuntut adil itu tidak hanya polisi, rakyat juga harus adil. Keadilan masyarakat di mana? Ya melihat polisi secara objektif. Lah ono sing apik ya kita dukung, lah ono sing salah ya kita kritisi. Polisi sebagai penegak keadilan, ingat Anda punya tanggung jawab. Seragam yang kamu pakai itu akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Maka jadilah polisi yang baik. Mudah-mudahan ikhtiar presiden menjadikan polisi Indonesia semakin baik. Amin. Tepuk tangan tuh Pak Polisi. Ya. Kalau kamu tak kasih uang untuk beli apa, Mbak Feti? Kalau kamu tak kasih uang untuk beli, pertanyaanmu bagus. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Apa? Yo sing biasa-biasa rasa kemudian daki-daki. Apa, Nduk? Tuku rem. Mau dibuat tabungan. Tabungan. Udah, tak kasih 1 juta. Kecil, hitung kecil. Nyapa awakmu maju, Kang? Iki noto Hitung, iki hitung, lho. Sop. Sing tanggung jawab sapa iki engko? Dikeke tanggung jawab mbahmu. Niki lho kula hitung. Oh iya. Piro, Mas? 500. 1 juta. 500 ping pindho. Oh, ngono. Aku soalnya rada ora percaya awakmu kan mantan copet. Sesama copet dilarang saling komentar. Oke. Oh. Kula nggih. Nah, Ini kan ditabung ya Mbak Feti ya. siap. Terima kasih pertanyaannya bagus. Nanti tak sampaikan ke Pak Kapolri. Siap. Matur nuwun, Gus. Makasih. Ya, makasih sama-sama. Ya, lanjut Long. Lanjut, Long. Long. Wah, jangan berdiri, berdiri. Nanti tunjuk aja. Ibu. Yang mana? Yang mana lo? Ibu itu. Tuh yang ditunjuk sama Nggih. oh, ibu tengah Right, itu. nggih. Oke. Itu dikasih mic. Kasih mic. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa? Oh, suaranya kecil. Oh, gagu. Suaranya kecil. Ibu namanya siapa? Bu siapa? Bu? Ibu Suwuh. Ibu Suwuh. Ibu Suwuh. Ibu Suwuh. Ibu rumahnya mana Ibu Suwuh? Ayam Malas Gintung. Ayam Malas Gintung. Masih punya suami di rumah? Sebatang kara. Oh, sebatang kara. Nggak punya anak juga? Enggak. Bu Suwuh pekerjaannya apa nggih? Enggak kerja. Loh, di rumah tinggal sama siapa? Itu nggak bisa ngendikan sama sekali? Atau Suara kecil. nggak apa-apa? Oh, suara enggak kecil, apa-apa pakai mic aja. Ibu di rumah sama siapa? Bibi. Ikut bibi. Usianya berapa Ibu? 60. Oh, 60. Untuk sehari-hari dapat dari mana beliaunya? Makan nih. Untuk makan, minum? Usaha. Usaha serabutan. Usahanya apa? Ya serabutan. Serabutan. Oh, PNS. Enggak. Pegawai negeri serabutan. Oh, itu Dagang telur asin, Pak. oh dagang telur asin. Di jalan apa di rumah dagangnya? Yang ngider. Oh, ngider. Dapat modalnya dari mana? Utang penggadean. Ibu Suwuh kalau Gus Miftah kasih uang untuk apa? Untuk modal atau untuk beli apa? Apa Bu Suwuh? Kok ngapak banget duit. Untuk apa? Duitnya? Untuk nambah modal jualan telur? Atau untuk apa? Ya untuk tambah-tambah modal. Tambah modal. Sudah, tak kasih 2 juta. Ngejel. Hitung kecil. Hitung kecil. Sekedap. Nambahin kecil. Oke, Pak. Bu Suwuh sehat ya, panjang umur. Mudah-mudahan orang Sekroya beli telur asin semua ke Bu Suwuh. Ini bawa telurnya enggak? Oh enggak. Pokoknya ciri khas dari daerah Ngapak itu adalah telur asin. Nggih, Pak. Semangat Bu Suwuh ya. Ya. Ini pernah menikah Bu Suwuh itu? Oh belum. Gadis beliau. Subhanallah. Ayo, Kang. Enggak.
Dah sehat selalu Bu Suwu. Lebih ngapa tuh? Nyapa? Ya dah sehat selalu. Mudah-mudahan Bu Suwo sehat selalu, Amin. panjang umur, dagangannya tambah laris. Amin. Dilong, lanjut Niku Long. Pak, niku Pak. Iwah. Dilong. Long, kalau long. Pae. Di sini nunjuk Mas Pulung itu wanitanya itu. Sing, Long. Dilong. Bawah. Mana. Bentar. Biar lihat dulu. Yang mana? Oh itu. Oh Bapak itu. Bapak. Oh siap. Bapaknya Bapak mana? Itu. Biar laki-laki, Bah. Oh, Gantian. mana Bah. Long? Itu. Itu, Bah. Ya iyalah. Assalamualaikum. Oh, lagi mati. Iki mati, Mas. Assalamualaikum. Mati. Tes, halo. Waalaikumsalam. Arane siapa? Pak Kali. Hah? Pak Kali Mukodir. Dua kali. Pak Kali. Pak Kali Mukodir. Pak Kali. Pak Kali Mukodir. Pak Ali. Pak Kali nggih. Oh ya Pak Ali, Pak Ali. Pak Ali Mukodir. Omahe ngendi? Binangun. Binangun iku pundi? Binangun kecamatan Binangun. nggih. Umure pira? Umure 60. Oh, 60. Kok seusia sama Bu Suwuh? Atau mau sanikakan dengan Bu Suwuh? Iya. Pak Ali kerjanya apa? Jualan rames. Nasi rames. Nasi rames nggih. Nasi rames. Rames itu sini apa baik lah we? Gudeg, jangan tempe Masak sendiri sama ibu. sama istri apa ibu? Istri. Oh, istri jangan ibu. Istri. Istri saya ngendi istrine? Bojone saya ngendi? Binangun nggak ikut. Oh, nggak ikut. Jualan rames sehari dapat penghasilan berapa Pak Ali? Ya kadang nggih pas, kadang lebih. Pasnya itu berapa? Lebihnya berapa? Pasnyain kalau niku apa namanya ya? Nggak belanja lagi niku kadang-kadang pas sih. nominal. Punya tanggungan berapa di rumah? Berapa orang? Punya tanggungan anak cuma 2. Cuma 2. Istri cuma 2 juga. Satu. Iya. Apa keluh kesah Pak Ali sebagai pedagang apa? Sebagai pedagang hari ini. Punya keluh kesah apa jenengan? Apa pengalamanmu yang paling buruk sebagai pedagang dan apa yang paling manis sebagai pedagang? Saya numpang apa namanya ya? Itu jualannya di mana? Numpang tanah sama pemerintah. Tanah pemerintah. Pemerintah. Sewa apa? Ya kadang sewa, kadang enggak. Loh, tanah apa itu Pak Sekda? Tanah rikasi. Tanggul rikasi. Oh, berarti kaitannya dengan balai, balai sungai. Hah? Pengairan. Pengairan. Oh, masih numpang. Kalau sewa berapa di situ? Tapi boleh Kadang-kadang numpang. 50 per bulan. per bulan. Nggih. 50 bayarnya ke siapa? Kadang-kadang kantor kroya, kantor nopo nggih namanya mboten ngertos dari. Mosok kantor kroya ngurusi duit 50.000. Lah nggih. Mbok ya digratiske ngono nggih. Ya masa mbar 50.000 mau nang kantor ditampani. Ya untuk pali aja gitu kan harusnya. Iklan niku namanya, iklan tulisan niku namanya. Apa tulisannya? Tulisannya nasi rames Pak Kali Binangun. Nasi rames Pak Ali Binangun. Sehari paling banyak terjual berapa bungkus? Ya kadang-kadang 100, kadang 50. Kalau 100 dapat untung berapa? Kadang-kadang niku nopo nggih? Anggar nasi mendon niku 10.000. Untungnya 10.000. Orang niku satu bungkus. Oh, satu bungkus. Satu bungkus 10.000. Kalau jualan nasi rames nasinya dihitung apa enggak? Enggak lah. Oh, gratis. Gratis. Lah dihitung yo repot, Cil. Gratis. Siji, loro, telu. Ya dadekne lontong malah penak. Sekarang butuh apa jenengan? Ya butuh modal. Modal. Butuh modalnya. Kalau 100 nasi bungkus modalnya berapa? Kadang 300, kadang 400 itu enggak tentu sih. Ya udah tak kasih 1 juta. Itu modal ya. Allah. Ayo Cil. Makasih Pak Ali. Cah yatim, mana cah yatim mana iki? Ada enggak? Atau randa tuwek. Rondo, randa. Atau ada keluarganya yang sakit, umpamanya. Cil. Dong. Oh ini Pak nih sing ngarep, Pak. Ini depan ini. Yaudah, mana? Sini. Berdiri. Mic-nya. Pak siapa Rane Ge? Izinkan punya saya berdiri. Hah? Punya saya berdiri.
Saya, Pak. Ya, saya izinkan. Ayo berdiri bareng-bareng yo. Betul. Izinkan Betul, punya. Sambal punya, Kok saya sering izinkan punya saya berdiri itu. Iya. Dari tadi berdiri itu. Izinkan saya berdiri, Bapak, bukan Pak punya siapa saya. Rane? Abbas, Pak. Abbas, anak basket. Iya. Pak Abbas dari mana? Dari Ayamala sekarang Asem, Pak. Ayam malah juga. Pekerjaannya apa? Saya kepala dusun, Pak. Oh, kepala dusun. Oke, saya di sini bertindak dan atas nama Ibu Marsina. Ibu Marsana siapa? Ya warga saya itu Kenapa? suaminya gangguan jiwa terus stroke, Pak. Suaminya ODGJ. Oke. Terus yang stroke siapa? Ya, Bu itu. Marsinahnya? Bukan yang Yang ODGJ? Oke, lah. Loh. Bu Marsina tadinya mau ke sini tapi kan suaminya sakit jadi nggak bisa mewakilkan. Jadi suaminya itu ODGJ plus stroke. Oke, Pak. Kok iso ya? Nek? Bukan. Enggak begini, teori saya itu nyuwun sewu, orang ODGJ itu malah biasanya nggak pernah sakit. Oke. Kok ini bisa orang ODGJ kok stroke? Stres orang. Loh, lah ODGJ ki mesti stres ya rupamu iki lho. Ora mate saya urung nemen maksudnya. Nah, Lah seneng. niku nyuwun sewu. Depresi apa stres? Depresi. Oh, depresi. Kalau depresi masih mungkin stroke. Ah, kalau udah kecil lali, Mak. Kalau ODGJ masuk aku stroke mungkin. Ya, enggak ada. Nah, terus Oke. Bu Marsina pekerjaannya apa? Tidak bekerja. Tinggalnya berdua itu. Oke. ODGJ di rumah sama Bu Marsina. Oke, betul, Pak. Terus kalau nggak bekerja tiap hari apa Pak Duko? Dia anunya, Ya. penghasilannya. Ya makanya saya ke sini mungkin dari Abah punya solusi seperti itu. Oh, itu dapat BLT nggak beliaunya? Pernah dapat BLT tapi karena masuk dapat PKH jadi BLT-nya nggak bisa, harus dikembalikan. Kemarin juga pas dikembalikan uangnya sudah dipakai, saya harus nomboki. Waduh, yaudah dikasih 2.500.000 Sil. Oke, Pak. Kasihan Sil. itu yang 500 buat saya Pak. Lah, itu duwe keprimen malah mbati ya. Kamu tak tanya, kamu Duko. Duko itu gajinya berapa? Ya 2.200.000. 2.200.000. Tanggungan sosialnya apa Pak Duko itu? Ya apa sih ya? Enggak, saya hari ini itu ada lihat postingan di Instagram, itu saya agak geli. Coba, ini masih pejabat daerah sini. Jadi ini pejabatnya itu mengeluh, kenapa? Karena dia merasa gajinya itu pas-pasan, sementara tanggung jawabnya itu besar. Karena kalau ada orang nikahan dia harus nyumbang, tanggane sunatan dia harus nyumbang, dan sebagainya. Itu jadi alasan dia untuk minta kenaikan gaji. Untung kejadiannya tidak di Cilacap, tapi di Banyumas. Tanggane ya. Nah. Iya. Jadi DPR itu mengeluh kalau gajinya cuma sedikit. DPR daerah sini ya. Alasannya karena harus nyumbang ke sana kemari, beban sosialnya tinggi. Padahal piye-piye gajine DPR karo gajine Pak Duko lebih banyak mana kira-kira? DPR. Pak Duko pernah mengeluh apa enggak? Mboten, Pak. Wih, DPR rungak nak kupinge. Nah, ya itu sini Pak Sekda saiki Pak Sekda. ASN itu betul-betul harus dididik, Pak. Bahwa menjadi pegawai negeri itu pilihan. Jangan kemudian merasa gajinya dikit, ya lebih kasihan Pak Kepala Dusun 2 juta. Tanggane mantu ya nyumbang, ana wong mati layatan ya nyumbang ya Pak Duko ya. Tak ewangi Pak Duko. Ya udah 2.500.000 untuk Bu Marsina, Pak Duko dikasih 500. Terima kasih. Nggih. Malah Mbati Marsina. Primer. Iki Pak Duko. Nggih, terima kasih ya, Pak. Ya. Ini Bu Marsina. Bu Marsina. Niki jenengan. Untuk berobat ya. Ya. Salam untuk Bu Marsina sama suaminya. Ya, salam. Mike dibalik nih. Mik. Larang ini. Ya Pak Duko ya. Ya Pak Duko ya. Ya. Ya, siap. Anak yatim. Alah wong tuwa kene anak yatim. Wis gerang. Ngosmu wis gedhi. Wis gede. Anak yatim. Bentar, yang kecil. Ya bukan. Yatim yang niku kecil, anak-anak. yang kecil, anak-anak. Ada enggak ya? Kalau enggak ada berarti ada mana? Oh, itu ada itu. Ayo cewek ya. Ayo ngat, ayo.
Ah itu ada itu. Itu loh, itu loh. Ah itu. Ah, itu yang kecil itu Oke, belakang yang itu. kecil itu. Adik namanya siapa? Apa? Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Nduk? Kanza. Anza. Kanza. Oh, Kanza. Dek Kanza umurnya berapa? 10. 10 nyuwun sewu. Dek Kanza anak yatim? Iya. Yang nggak ada bapaknya apa ibunya? Ibu. Oh, ibu berarti bapaknya. Oh, yang nggak ada bapaknya. Sekarang tinggal di rumah sama siapa, Dek Kanza? Sama ibu. Sama ibu. Ibu nggak menikah lagi? Nggak. Nah, Dek Kanza jadi anak yatim udah berapa lama, sayang? Udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Sekarang kelas berapa, Dek Kanza? Kelas 4. Cita-citanya Dek Kanza pengen jadi apa? Jadi polwan. Wow, jadi polwan. Amin. Kenapa pengen jadi polwan, Nak? Biar bisa nangkep Maling. yang maling. Oh, nangkep maling. Ya, benar. Kalau seandainya malingnya Pak Kepala Dusun tadi, nah, Andainya. andainya kamu tangkep nggak Pak Kepala Dusunnya? Tangkep ya? Tangkep. Tangkep. Ya. Dek Kanza kan pengen jadi polwan. Dek Kanza punya pesan nggak untuk polisi hari ini? Apa pesannya? Pak Polisi harus begini gitu. Menurut kamu gimana? Pak polisi yang adil. Pak Polisi yang adil. Terus apa lagi? Pak polisi semangat. Pak Polisi semangat. Dek Kanza mudah-mudahan jadi polwan. Amin. Kalau Gus Miftah kasih uang Dek Kanza untuk beli apa, sayang? Untuk ditabung. Untuk ditabung. Iki sedikit dong siapa? Iya, Oh, Bu tadi. Suwuh. Bu Suwuh. Bu Suwuh tadi, insyaallah. Insyaallah. Sehat-sehat Bu Suwuh nggih. Sehat Bu Suwuh. Oke. Makasih ya. Makasih. Wow, sing gendong banser. Ya wis, cah banser tak kayak tuku rokok 2 juta. Ah. Sing gendong banser ya, Cil. Kira Pak, kalau totalnya balik Pak. Nah. Ojo gitu rokok lagi mangan-mangan ngono ya, cah banser 2 juta. Mangan. Oh, banser ki top tenan loh, gendong jamaah. Dek Kanza kalau dikasih uang tuh beli apa, Nak? Untuk ditabung. Ditabung. Yang membiayai sekolah kamu ibumu. Iya. Ibu jualan apa, Nak? Apa kerja apa? Kerja Kerja apa? di Sena. Apa? Di Sena. Di Sena. Sena itu apa? Sini itu. Di Waterpark. Waterpark. Yaudah, Dek Sena tak kasih 1.500.000 ditabung. Ya. Ya. Kamu belajar yang rajin ya. Semoga Makasih, Bu. semoga jadi polwan yang adil. Amin. Amin. Jangan sampai kayak ini malah jadi polisi tidur Ya Allah, top deh polwan. Nah. Mana lagi? Satu lagi. Mana dong? Ayo lagi. Pilihan. Pokoknya yang milih pokoknya bukan saya, itu panitianya itu. Yo, rada tua. Iya Bapak itu. Oh ini Bapak. Sini. Saya aku pengen kayak Sebut ya? kayak bakso pentol kayak sing ngatik masak kayak abot banget kayak Oke, ditakoni oh, kayak bakso. bakso pentol kayak ditanya dulu. Mic-nya habis itu dulu. Bakso pentol itu. Pak, ini yang banser Pak ya? Bakso 2 juta. Oke, Amit. Nyoser, tak kai. Oh ya belakang. Ketua banser, Ketua Banser mana? Ketua Banser mana? Komandan. komandan nih. Si pentolnya mana tadi? Perwakilan Banser. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arane apa? Rika siapa? Nanang Priyanto. Nanang Priyanta. Iya, Omeng ngendi? Purbalingga. Oh, Purbalingga. Siap. Kamu ini tadi berangkat dari Purbalingga? Iya. Jam berapa berangkat dari Purbalingga? Jam tanggal 5. Naik apa? Motoran. Sini Purbalingga berapa jam? Sejam. Sejam. Kurang. Kamu jualan apa pentol? Pentol paksa. Modal kamu hari ini jualan pentol berapa? 600 Gus. Hasilnya biasanya dapat berapa kalau habis semua? Palingnya 1.200.000 apa 1.300.000 ya. Tapi sering habis apa sering nggak habis? Sering nggak habis. Sering nggak habis. Anakmu berapa di rumah, Le? Belum Gus. Loh, kamu belum nikah? Belum. Loh, kenapa? Loh, sama Bu Suwoh tadi mau nggak? Udah pulang ya Pak? Oh, udah pulang. Itu pentolmu masih banyak? Masih Gus. Kira-kira pentolmu masih berapa itu? Ada 800-an apa ya? Hah? 800-an. Loh, katanya 600 jadi 800 gimana? Anu kan modalnya 600. Oh, kalau di itu belum laku belas.
masih satu panci kurang. Oh, satu panci kurang. Gini aja, pentolmu kamu bagi ke jamaah. Siap. Kamu tak kasih 1.300.000. Makasih Gus. Suun. Ya, dibagi ya. Siap. Pentol. Tuh dibagi toko kancamu kuwi. Nah, Khusus pentol ya. gak usah bengok-bengok. Saya itu memberi karena hati saya tergerak, bukan karena orang minta-minta. Siap. Saya nggak mau mental kamu mental minta. Nah, tak doakan semuanya kaya. Amin. Bila perlu kamu itu nunjuk kancanya, oh ini Gus teman saya yang paling butuh, itu malah kamu keren. Nih itu loh. Makanya kalau Gus minta bagi-bagi seperti ini, Anda langsung dongo. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa berbagi seperti Gus Miftah. Amin. Mbak-mbak yang garis juga begitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya suami yang bisa berbagi seperti Gus Miftah. Nah, ngono lah. Aku gas. Saya bojone galak ya tuker ya. Ya tuker gimana? Randa tua. Ada nggak? Janda tua. Janda tua. Tua. Janda lebih dari. Kira-kira Oh ibunya, ibu sana itu. Mana? Ya, Ini mana yang tua? Yang tua Itu, mana? Pak. Itu loh, Pak. Ya 7 aja. tua yang Itu. udah lama. Nah itu. Itu Mas, berdiri. Nah itu. Itu loh Mas. Boleh berdiri. Iya, berdiri. Bun. Pentolnya dikasih itu pentol. Itu tengah itu. Udah, tengah. Pak. Pentolnya udah. Udah. Alhamdulillah. Tinggal randa. Oke. Pak ini Pak, tak kasih Pak ya, Banser ya. Ya Banser. Ini komandannya Banser. Ini. Semangat Banser ya. Mas Zamroni. Ya. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Assalamualaikum ibu. Ibu. Kelalen. Kelalen. Arane siapa? Das. Hah? Arane siapa? Dak budas. Hah? Budasem. Bu Jasem. Bu Jasem umurnya pinten? 70. 70. Masih punya suami? Mboten. Janda. Janda. Di rumah tinggal sama siapa Bu Jasem? Kali anak. Kalih anak. Anaknya berapa? Anaknya kali. Bu Jasem masih bekerja? Kerja. Mboten. Terus hidupnya mencukupi siapa Bu? Jualan. Loh. Enggak kerja tapi jualan tanah. Oh, jualan apa? Kinang. Kinang. Wah. Kinang itu sing ini. Itu nggih niku. Suruh. Soro. Yang sekarang peminat kinang itu masih banyak? Mboten. Langka. Kalau nggak laku dipakai sendiri kinangnya. Nggih. Dipakai sendiri. Oh iya penak. Tapi survei membuktikan, Cil, No. ibu-ibu tuh yang suka pakai kinang tuh justru giginya kuat. Ya Bu ya? Ya. Bisa dibuktikan dengan ngeletak percil, Bu. Wah. Kalau jualan kinang penghasilannya berapa Bu Jasem? Nggih. Dodol kadang-kadang uli 50, uli 100. Tapi 100 70 perak. 70 tahun suaranya masih Ya, sehat loh ini, ibu lantang. ini. Mungkin karena kinang itu. Iya. Bisa juga, Kenapa? Pak. Bisa juga. Nyuwun sewu, Bu Jasem giginya masih utuh. Kasih. Wah kan kinang. Milo Cil, kalau kamu pengen utuh giginya sampai mati, tolong mulai nanti kamu pakai kinang, Cil. Oh gitu ya. Jadi kamu nanti kalau nyanyi, dan aku kangen. Ya. Jasem. Bu Jasem jualan kinang modalnya berapa Bu? Modalnya utang. 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 Bu Jasem punya utang berapa untuk beli kinang? Untuk modal kinang? Paling harga 100. Utangnya 100. Nggih. Yaudah tak kasih modal 1 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus Miftah doain apa? Gus Miftah doain Terima apa? kasih. Doain apa? Hah? Didoakan apa? Kenapa? Jual sehat. 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 Terus apa maning? Bu sehat. Sehat apa maning? Sehat. Panjang umur. Amin. Amin. Apa maning? Amin. Murah rezekine. Amin. Giginya utuh kayak Bu Jasem ya. Nggih. Apa? Dikasih 1 juta, Cil. Keuangan kurang, Pak. Oh, keuangan kurang. Orang ngomong kok, Cil. Ya, kurang apa yang ngomong? Mungkin jaluk duit ya Mas aku. Piye ya ya. Kowe karatewe nyo. Oh. Lah, loh niku. Oh iki. Allah. Aku ki lak mangkat pengajian mulai dompet kunta iki malah seneng aku, Cil. Ya kok sakit, Pak? Oh ya duwe emang titipan, Cil. Pokoke nganu. Jenengan iki lak ana wong dum-dum sing kula suwun siji. Ya Allah muga-muga kula saged iso ngedum.
Ini rahasia nih. Saya dulu zamanku sekolah li, ono orang datang ke pondokku. Siapa hari ini yang minta hadiah? Yang nggak ngacung satu kelas cuman saya sendiri tok. Saya nggak mau ngacung. Saya cuma begini, ya Allah, saya pengen bisa seperti dia. Dan ternyata itu terbukti. Kulo ki Pak Sekda, kemarin saya mengumrohkan guru ngaji Demak yang didenda 25 juta. Itu saya uruskan cuman 3 hari bisa berangkat. Jadi beliau kasihan, dilapor ke polisi, didenda 25 juta. Akhirnya 25 jutanya saya ganti, beliau saya belikan motor baru, 3 orang saya berangkatkan umroh. Dan ternyata ini nyuwun sewu, ini rahasianya jenengan ya, tak kandani ya. Saya itu nggak ngira tahun ini itu sudah mengumrohkan 3 orang itu. Besok ini saya memberangkatkan 15 guru saya dari Lampung, bulan depan saya memberangkatkan 22 orang. Berarti tahun ini saya sudah mengumrohkan 40 orang, Pak. Dan ternyata saya nggak miskin. Nah, artinya begini, jenengan tak kasih semangat, mudah-mudahan juga bisa melakukan itu. Amin. Umpama mbok-mbok ne urung iso, muga-muga anake. Amin. Sing gadis-gadis muga-muga bojone. Amin. Bu Jasem, beli palsem di pasar Minggu. Bu Jasem, I love you. Oh, tiada terkira, rindu segala galanya. Matur nuwun. Kita akhiri dengan mahalul qiyam. Shallu ala Nabi Muhammad. محمد صلى الله عليه وسلم